Oke, halo mahasiswa, kembali lagi bersama saya Oksa di perkuliahan online. Kali ini kita akan lanjutkan lagi materi untuk PLSQL di section 11. Nah, di section 11 ini sebenarnya adalah materi lanjutan dari section sebelumnya, yaitu section 10. Kalau kalian sudah lihat videonya sebelumnya, itu membahas tentang package. Nah, di section 11 ini, di materi yang pertama atau 11.1, itu nanti akan membahas tentang persistent state ya. Jadi nanti dalam variabel yang ada dalam package itu nanti akan mengalami yang namanya persistent state. Ya, persistent state itu seperti apa nanti kita akan lihat lagi di materinya. Kemudian nanti yang kedua ini sedikit berbeda dari yang awal tadi ya. Yang di materi pertama kan tadi persistent state. Nah, kalau yang di materi yang kedua ini adalah contoh-contoh package ya, package yang sudah dibuat atau yang sudah disediakan oleh Oracle. Walaupun sebenarnya beberapa mungkin sudah sempat kita gunakan ya, tapi itu mungkin kita belum sadar aja kalau itu sebenarnya adalah package buatan dari Oracle. Oke, langsung aja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu persistent state yang ada dalam package variable. Ya, nah package variable ya, package variable itu adalah sebenarnya variabel-variabel yang digunakan di dalam sebuah package. Nah, umumnya variabel yang dimaksud itu adalah variabel yang sifatnya itu global. Ya, umumnya ada variabel yang global. Nah, persistent state ini akan terlihat ketika variabel global yang ada di dalam package itu nilainya dirubah. Ya, jadi misalkan kita punya sebuah variabel nilai awalnya 10. Nah, kemudian dalam prosedur atau dalam fungsi yang ada di dalamnya kita panggil dan kita rubah nilainya menjadi 20. Nah, kemudian apa yang terjadi ketika kita mengakses variabelnya itu? Apakah nilainya tetap 10 atau nilainya 20? Ya. Nah, ini tergantung. Nah, tergantung dari apa? Sebenarnya tergantung dari kapan kita memanggilnya dan kapan atau siapa yang memanggil. Jadi kapan memanggilnya dan siapa yang memanggilnya. Siapa itu maksudnya user yang manggil package-nya itu siapa. Ya, jadi kalau misalkan ya nanti kita lihat aja detailnya. Intinya itu jawabannya itu bisa 10, bisa 20 ketika kita mengaksesnya. Oke. Nah, sekarang kita akan belajar dulu sebelum sampai ke sana kita akan lihat package state ya. Jadi status atau kondisi package ya dari awal di deklarasi atau diinisialisasi sampai uh, akhir ya, sampai ditutup atau dibuang dari memori. Ya, jadi package state awalnya itu, package itu ketika dibentuk pertama kali, itu yang dilakukan itu adalah proses inisialisasi. Inisialisasi ini dilakukan paling pertama ketika package ini pertama kali di-load atau dipanggil. Ya, kemudian nanti dia akan masuk ya ke tahapan yang namanya persistent. Ya, persistent ini sebenarnya dilakukan secara default. Jadi secara default kalau kita tidak rubah apa-apa di dalam package-nya, itu nilainya sesuai dengan uh, defaultnya yaitu persistent. Nah, karena dia sifatnya persistent ini, ya, jadi dia disimpan, package-nya itu disimpan di dalam session private memory area. Ya, ini aku kasih highlight ya. Jadi dia tergantung sessionnya atau usernya itu kan kalau login di dalam mesin Oracle itu kan ada sessionnya ya, sessionnya. Nah itu package-nya itu akan disimpan di dalam situ. Nah memorinya ini juga sifatnya private
ya private milik session itu sendiri. Ya, jadi setiap session setelah login itu ada memori khusus yang digunakan oleh Oracle untuk menyimpan ya banyak hal ya dalam sessionnya ini. Data-data dalam session termasuk data-data dari package yang diinisialisasi. Nah, karena datanya disimpan dalam session, berarti nanti setiap session yang muncul itu seolah-olah mengakses package yang berbeda. Ya, jadi setiap session itu punya memori untuk package-nya masing-masing. Ya, nah karena punya package masing-masing, ya jadi data yang tersimpan itu ya tergantung dari sessionnya masing-masing. Ya, nah ini ya. Other session each have their own package state. Jadi setiap session itu punya sendiri package state-nya. Ya, jadi dia punya kayak package yang berbeda. Walaupun sama, namanya sama, fungsi semuanya sama, tapi keadaan memorinya itu berbeda. Ya, nanti kita akan lihat contohnya. Ya, ini. Di mana nanti ini ada sebuah package. Ya, package ini namanya PERS, ya, PERS, ya, PERS. Package-nya ini, di mana package-nya ini itu akan punya sebuah variabel global yang nilainya 10 ya. Di sini nilainya 10. Kemudian ada prosedur untuk melakukan update nilai variabel globalnya ini atau G underscore var-nya ini. Nah, nanti prosedur ini ya ini di body package-nya ya. Body package-nya itu merubah variabel globalnya dengan memanggil prosedur update global variabelnya ini. Kemudian package-nya ini di-share ya, akhirnya dikasih privilege ya, dikasih akses kepada dua user yaitu Scott dan Jones. Oke, jadi ada satu package punya satu variabel global di mana variabel globalnya ini nanti nilainya akan bisa dirubah menggunakan atau memanggil fungsi atau prosedur update global variabel ini. Oke, nah ini adalah package-nya. Kemudian yang terjadi seperti ini. Scott atau user Scott memanggil, ya ini variabel biasa ya, memanggil global variabel dari package-nya tadi. Ingat ya, ini Scott ini punya session sendiri. Nah, nanti Jones ini juga akan punya session sendiri. Jadi setiap dia login, dia punya session sendiri. Nah, misalkan ketika var-nya ini dicetak, nilainya kan 10. Oke, itu jam 9. Kemudian jam 9.30, Jones juga login. Ya, jadi sekarang sessionnya ada dua di dalam Oracle Database. Sessionnya Scott dan sessionnya Jones. Jadi dua ya, berbeda sessionnya. Kemudian sessionnya Jones ketika memanggil package yang sama, ya kalau menurut logika kan masih sama ya nilainya 10 ya. Kemudian Jones update nilainya menjadi 20. Ya, awalnya 10, kemudian diupdate jadi 20. Nah, di jam yang sama, Scott juga manggil package-nya lagi, tapi dicetak nilainya tetap 10. Ya, kenapa? Karena tadi sudah aku jelaskan bahwa kedua user ini punya session masing-masing. Jadi package-nya itu ya masing-masing user sendiri. Jadi punyanya Scott ini masih ngikutin ketika Scott masih ada di awal ini, waktu dia login jam 9 ini. Ya, waktu dia login jam 9 nilainya masih 10. Ketika jam 9.30 dia update ya, update
variabelnya lagi, nilainya tetap 10. Jadi dia nggak tahu apa yang dilakukan oleh Jones di package-nya. Karena memorinya sendiri-sendiri nih, private memory sendiri-sendiri. Nah, kemudian jam 9.35, 5 menit setelahnya, Scott memanggil fungsi untuk merubah nilai. Ya, Scott memanggil bukan fungsi sih, prosedur ya, prosedur rubah nilai globalnya. Jadi ketika dicetak, itu nilainya 50. Ya, Jones, karena tadi nilainya sudah 20 dan tidak manggil fungsi untuk merubah apa-apa lagi atau prosedur untuk merubah nilainya, nilainya juga tetap 20 karena beda memori. Kemudian jam 10 Scott disconnected, ya, dia kayak logout, kemudian reconnect lagi. Jadi dia connect lagi. Kemudian dia manggil lagi fungsi atau manggil global variabelnya. Ya, nilainya akan kembali lagi menjadi 10. Kenapa? Karena awalnya yang nilai 50 ini dia sudah disconnect. Disconnect itu ya sudah. Berarti user sessionnya itu sudah hilang atau sudah dibuang. Ya, jadi sudah reset lagi package-nya. Oke, nah ini perlu diperhatikan terutama di bagian yang berwarna merah ini ya, di mana Jones dan Scott ini kayak apa ya, login bareng dan mengakses package-nya bareng-bareng. Ya, itu tetap kalian anggap aja package-nya itu berbeda ya, karena memang disimpannya di dalam dua memori yang berbeda. Oke, nah ini adalah penjelasannya tadi ya. Sebenarnya juga sama seperti yang aku jelaskan, cuman ini dituliskan pakai bahasa Inggris. Ya, ini juga sama masih lanjutannya. Ini tadi yang jam 9, ini jam 9.30, yang ini jam 9.35, jam 10, dan 10.05. Ya, kemudian kesimpulan di sini, setiap perubahan itu tidak bisa dilihat ya, not be visible. Jadi yang bisa melihat itu aja usernya itu sendiri, yang bekerja di sessionnya itu sendiri. Jadi user lain tidak bisa melihat apa yang dilakukan dalam package-nya. Oke, kemudian ini juga berlaku, tadi kan cuma contoh sederhana ya. Nah ini sekarang contoh yang lebih rumit lagi itu menggunakan kursor sebenarnya. Ya, nah kursor sendiri kalau di dalam PLSQL itu bisa dibilang juga sebagai global variable, jadi mirip-mirip aja. Ya, nah ini ya itu sebenarnya sama saja dengan yang tadi. Jadi dia ini kan follow the same persistency. Jadi dia sama saja seperti yang tadi. Tetap dia disimpan sendiri di dalam memori. Ya, cuman ini memang kayak tipe datanya lebih rumit sedikit daripada yang contoh yang awal tadi ya. Contohnya tadi kan cuman angka biasa aja. Nah, ini karena pakai kursor, berarti ini ada kaitannya dengan tabel biasanya. Ya. Jadi misalkan ini ada package, ya. Package-nya di sini ada sebuah kursor. Ya. Nah, kursor ini bisa dianggap sebagai global variable. Ya, di mana kursor ini itu namanya EMP course. Isinya itu adalah employee ID dari uh, dari perintah SQL statement ya. Select employee ID from employees order by employee ID. Ya, jadi kursornya ini merupakan hasil select tabel employees ya. Yang diambil sini kolom employee ID aja. Nah, di dalam package-nya ini, di sini sudah ada warna merah, biru, dan hijau. Ya, di prosedur yang merah dan prosedur yang hijau ini, itu untuk melakukan open dan close kursor. Jadi kan kalau di video sebelumnya kalian sudah pernah belajar tentang kursor ini pastinya. Itu kursor ini sebelum digunakan itu harus di open dulu dan setelah selesai digunakan harus di close.
Jadi itu semuanya dilakukan dalam proses prosedurnya yang dibuat ini. Nah, kemudian nanti ada satu buah function warna biru ini, di mana functionnya ini berguna untuk ngambil aja sebenarnya. Kayak fetch tuh ngambil n row. N itu maksudnya sekian baris atau sekian row dari tabel. Ya. Nah, n ini adalah jumlah barisnya dan mempunyai nilai default itu 1. Ya, kemudian dia akan melakukan return dengan tipe returnnya itu boolean. Ya. Nah, nanti ya aplikasinya itu kira-kira open kursor berarti untuk open ya biasa. Kalau kursornya belum open, ya lakukan open. Ya, kan ada is open ya. Berarti kalau belum open, kemudian ya lakukan proses open. Kemudian kalau misalkan terbuka, ini ada di dalam prosedur close kursor. Kalau kursornya terbuka, berarti lakukan close kursor. Ya, itu yang merah dan yang hijau ini mudah lah. Yang perlu diperhatikan adalah yang biru. Yang di biru ini. Nah, biru ini sebenarnya untuk ngecek aja jumlah baris, ya, jumlah baris yang ada di dalam satu buah kursornya tadi. Ya, nah, bukan jumlah baris sih. Setiap data yang ada dalam sekian baris ya, dari n baris, ya, n baris data dalam kursornya gitulah. Kalau mau dibuat kata-kata yang lebih sederhana. Ya, kemudian dengan cara menggunakan for, kemudian ini ada perintah fetch, jadi dia akan ngambil dari kursor, kemudian dimasukkan ke dalam employee ID ini. Nah, kemudian employee ID-nya itu dicetak. Ya. Nah, kemudian nanti hasil return-nya itu adalah kursornya ini datanya itu masih ada atau enggak. Kalau datanya masih ada, mungkin dilakukan perulangan lagi. Tapi kalau datanya sudah enggak ada, ya udah nggak bisa dilakukan perulangan lagi. Ya, nah ini adalah kira-kira cara kerjanya atau algoritma yang terjadi atau yang ada dalam prosedurnya ini, package-nya ini. Ya, kemudian ketika dipanggil nanti ya kira-kira hasilnya seperti ini. Yang pertama kursornya di open, ya kemudian diambil 3 baris teratas, ya, kemudian cetak, ya kemudian loopingnya ini akan berhenti ketika uh, more axis ini ya, variabel more row axis ini atau yang manggil fetch and row ini not false ya, berarti kalau nilainya true, not false. Kan ini ada notnya, berarti kalau ini returnnya false, berarti baru akan exit. Ya, itu contohnya. Oke, jadi nanti kalau ini dipanggil terus berarti akan manggil 3 baris data, dicetak, kemudian looping lagi, cetak baris 3 baris lagi, terus muter-muter terus seperti itu. Oke, nah itu kira-kira tentang persistence dan package stage yang ada di dalam PLSQL Oracle. Oke, mari sekarang kita lanjutkan ke materi yang kedua. Oke, di materi yang kedua ini kita akan belajar tentang package yang sudah dibuat oleh Oracle ya. Sebenarnya kayak kita pakai fungsi DBMS output put line ya, DBMS output put line seperti yang apa yang sudah biasa kita gunakan ya. Nah, ini ya. Ini sebenarnya adalah package juga. Package tapi memang sudah dibuat oleh Oracle. Jadi ya kita tinggal pakai aja karena sudah ada dalam Oracle. Nah, sebenarnya kita akan lihat lagi contoh-contoh package lainnya yang sudah disediakan oleh Oracle selain DBMS output itu tadi. Ya, oke. Sekarang kita akan lihat fungsi-fungsinya
apa saja. Jadi nanti yang pertama kita akan belajar tentu saja dbms underscore output ini ya. Ini adalah package bawaan dari Oracle. Kemudian nanti ada yang namanya UTL atau utility sebenarnya ini. Utility untuk file ya. File walaupun ini mungkin nggak bisa dicoba di Apex ya. Atau aku belum pernah nyoba sih. Cuman ini nanti akan mengakses file sistem yang ada dalam OS. Jadi kemungkinan besar sih di Apex nggak bisa dipakai. Kecuali kalau kalian install Oracle di dalam komputer. Ya, itu berarti bisa menggunakan fungsi atau package UTL underscore file ini. Dan terakhir nanti ada yang namanya UTL underscore mail package. Ya, nah ini sebenarnya cuman sebagian aja ya contohnya yang ada dalam Oracle atau buatan Oracle, tapi sebenarnya masih banyak yang lainnya ya. Cuman memang tiga inilah mungkin yang paling sering atau nanti yang akan kemungkinan besar akan kalian gunakan ya. Oke, nah ini seperti yang uh, kita ketahui ya, berarti Oracle tuh punya fungsi-fungsi bawaan ya. Nah, jadi misalkan upper, to, char, ini kan fungsi bawaan dari Oracle. Nah, di dalam Oracle juga ada package ya. Package supplied by LSQL package ya. Jadi selain fungsi-fungsi yang tadi ini yang sudah kita tinggal pakai aja ya fungsinya, itu ada juga yang namanya package ya. Nah, package ini di sini sudah jelaskan ya bahwa kalau package ini itu sudah bisa langsung dipanggil ya, tinggal kita panggil aja package directly ya. Jadi kita tinggal panggil aja. Asalkan kita sudah tahu namanya, kalaupun kita nggak tahu namanya, kita bisa lihat di dokumentasinya gitu. Nah, kalau misalkan belum, kalau sudah tahu nama-namanya dan fungsinya, kita bisa langsung panggil aja ya. Nah, package-nya ini bisa dibilang di sini istilahnya itu ada building blocks ya. Building blocks atau lebih lengkapnya ready-made building blocks atau ya blocks atau PLSQL block yang sudah siap dipakai. Udah tinggal kita panggil aja. Nggak usah kita bikin lagi tapi langsung kita panggil aja. Ya, ini akan mengurangi beban atau mengurangi waktu kita daripada kita susah payah membuat hal yang sebenarnya sudah dibuat oleh Oracle. Nah, kita tinggal panggil aja atau gunakan yang sudah ada. Ya, ini adalah contoh-contoh yang package yang tersedia. Ada DBMS Lob. Ya, DBMS Lob ini sebenarnya untuk manipulasi untuk Oracle yang sifatnya itu large object ya. Large object itu adalah ya objek-objek yang ukurannya itu besar. Ukuran itu maksudnya size-nya ya. Biasanya kayak teks yang ada dalam satu buah buku itu kan panjang banget tuh, beratus-ratus halaman misalkan dalam satu teks. Nah itu atau uh, di sini blob ya. C-lob itu karakter yang panjang atau blob ya. B B L O B ini ya. B itu binary. Berarti misalkan kayak video atau gambar. Nah, itu menggunakan package dbms underscore lob ini. Kemudian ada apa ya? dbms output ini ya sudah kita ketahui. Kemudian misalkan HTTP ini untuk HTML tag ya. Datanya itu nanti akan diperlakukan atau kalaupun mau menampilkan akan diperlakukan seperti halaman HTML kayak gitu. Kemudian UTF file dan UTML ini akan kita pelajari di materi kali ini. Ya, jadi ini banyak ya. Ini masih some juga ya, masih beberapa saja atau sebagian saja dari Oracle Supply Package atau package yang sudah disediakan oleh Oracle. Ya, nah sekarang kita akan masuk ke package yang pertama yaitu dbms underscore output. Ya, nah dbms underscore output ini sebenarnya kegunaan utamanya ya itu untuk melakukan proses debugging. Ya, jadi kegunaan utamanya itu bukan untuk
buat aplikasi, tapi ini sebenarnya untuk proses debugging. Debugging itu proses untuk misalkan programmernya itu mau melakukan atau ngetes variabel atau mau ngetes code gitu ya. Nah, itu cuman buat testing-testing aja. Jangan sampai ini jadi untuk aplikasi gitu. Ya, nah sebenarnya package dbms underscore output ini punya beberapa fungsi atau beberapa prosedur gitu. Ada yang namanya put, ada yang namanya new underscore line, ada put underscore line, dan ada get underscore line. Ya, ada macam-macam juga prosedur ataupun fungsinya. Nah, memang yang paling sering kita gunakan kan yang put line ya. Ya, ini kan put line. Berarti dia akan mencetak teks, kemudian dia setelah selesai mencetak teks, dia akan tambahkan enter di akhir. Kalau new line berarti dia akan cetak enter aja, kalau put dia akan cetak teks saja, satu buah teks. Oke, jadi nanti kalau misalkan package-nya ini dipanggil, ya kira-kira nanti outputnya ini dibentuk dari ya ada yang namanya buffer ya, buffer bisa dibilang apa ya, kayak string buffer lah di dalam memori di Oracle ya. Nanti semua teksnya itu akan disimpan dulu dalam buffer ya. Jadi ketika ada kata put di sini, nah itu sebenarnya teksnya itu akan disimpan di dalam sebuah buffer gitu. Ya, nah nanti buffernya ini setelah selesai, ya itu nanti bisa ditampilkan hasilnya, atau bisa juga nanti dipanggil namanya getLines. GetLines ini berarti nanti dia diambil lagi. Jadi apa yang sudah ada dalam buffer itu bisa diambil lagi. Ya, nanti kita akan lihat contohnya. Nah, ini adalah contoh yang biasa sudah kita gunakan, yaitu panggil putline. Jadi ini ada sebuah kalimat atau string yang dituliskan. Ya. Kemudian kalau misalkan pakai putline berarti teksnya ini akan ditulis atau dimasukkan dalam, di sini istilahnya itu dimasukkan dalam buffer. Buffer itu ya maksudnya adalah di dalam memori yang akan nanti ditampilkan di akhir. Ya. Jadi dia disimpan dalam buffer, kemudian nanti buffernya ini nanti yang akan ditampilkan ke dalam layar. Kira-kira seperti itulah alurnya. Nah, ini prosesnya seperti ini, bisa pakai put line, berarti di akhir nanti langsung otomatis ditambah enter, atau bisa menggunakan put. Jadi kalau menggunakan put ini sama kayak nulisnya tapi ke samping terus. Ya, walaupun dia dituliskan put di bawah gini ya. Ini, kemudian bawahnya ini. Ini bukan berarti enter, tapi dia dituliskan ini tetap ke samping. Jadi kalau put itu kursornya itu tidak berubah. Ya, jadi kalau mau dituliskan misalkan the cat is. Nah, kalau put itu berarti kursornya ada di paling belakang, tetap di paling belakang. Tapi kalau pakai put line itu kursornya sudah langsung ada di bawahnya. Nah, jadi di paling akhir ditambah enter. Ya, itu bedanya. Ya. Kemudian ini adalah contoh di mana dbms underscore output ini dipakai untuk melakukan apa ya, debugging atau ngecek ya. Jadi misalkan di sini ada if ya. If-nya ini lumayan kompleks karena ada 3 kondisi yang diperhatikan ya. Nah, untuk ngecek if-nya ini jalan yang mana, masuk ke if atau masuk ke else, ini dibuat pakai dbms output ini. Ya. Jadi kalau masuk ke if nanti akan mencetak if branch execute, bukan execute. Kemudian kalau misalkan tidak masuk ke if berarti kan masuknya ke else. Berarti nanti yang dijalankan adalah else-nya ini. Nah, nanti ketika nanti muncul ya bisa if branch atau else branch ini yang muncul. Nah, jadi user bisa tahu oh yang ternyata di bagian sini ada yang menyebabkan nilainya false misalkan kayak gitu. Nah, itu adalah salah satu kegunaannya ya. Selain tadi bikin teks atau tulisan, bisa juga dilakukan untuk proses debugging ini.
Oke, kemudian ini juga DBMS output ini memang didesain dari awal itu memang untuk proses debugging saja ya. Jadi jangan sampai aplikasi yang kalian buat itu nanti sudah menggunakan PLSQL itu masih tetap ada DBMS output ya. Nah, kalau memang membutuhkan itu lebih baik dibuatnya itu model pakai fungsi yang nanti hasil returnnya itu berupa sebuah teks ya. Bukan uh, prosedur gitu tapi yang nanti di akhir itu menuliskan outputnya di layar. Bukan yang seperti itu. Ya. Jadi ingat-ingat aja DWMS underscore output ini memang fokus digunakan untuk proses debugging saja. Ya, contoh ini ya ada prosedur untuk melakukan sesuatu gitu ya. Nanti di akhir akan ada proses DBMS underscore output put line gitu. Stringnya ditulis. Nah, lebih baik ini dijadikan seperti output parameter ya. Kalau prosedur, tapi kalau fungsi bisa untuk return gitu misalkan. Ya, jadi stringnya bukan dicetak tapi dipakai sebagai nilai kembalian gitu contohnya. Ya, nah memang ini yang lebih disarankan daripada menggunakan DBMS output karena DBMS output ini memang digunakan atau didesain dari awal itu untuk melakukan debugging saja. Ya, ingat-ingat itu. Jadi kalau misalkan kalian mau atau butuh buat debugging saja, ya silakan pakai ini ya, pakai yang DBMS output ini. Tapi setelah kalian melakukan debugging selesai, lebih baik dihapus saja. Ya, cuman nanti kalau misalkan butuh ini sebagai nilai kembalian, lebih baik dibuat pakai parameter out daripada harus menuliskan DBMS output. Itu ya. Kemudian ini uh, contoh yang lainnya juga DBMS outputnya ini dipakai untuk mencoba menjalankan sebuah uh, prosedur gitu juga bisa. Ya, jadi misalkan ini prosedur yang tadi dibuat parameternya itu tadi ya, parameter outnya tadi itu. Nah, kemudian untuk ngetes prosedurnya ini sudah berjalan dengan benar atau enggak, bisa pakai DBMS outputnya ini. Ya, tinggal dipanggil aja. Misalkan prosedurnya ini kan ada outputnya tadi ya, dimasukkan dalam fungsi atau dalam variabel outputnya tadi, kemudian dicek hasilnya itu sudah benar atau belum. Nah, cara ngeceknya itu pakai fungsi atau pakai package DBMS output tadi. Ya, jadi itu DBMS output ini lumayan membantu apalagi dalam proses debugging. Cuman memang karena dia didesain untuk debugging saja, jangan gunakan dia untuk aplikasi yang real. Ya, aplikasi yang real sebaiknya DBMS output ini tidak digunakan sama sekali. Jadi kalau masih ada, sebisa mungkin dihapus saja. Ya, itu untuk yang DBMS output. Berikutnya adalah UTL underscore file. Nah, ini utility yang akan digunakan untuk berinteraksi terhadap text file ya. Text file yang ada dalam OS. Text file yang ada dalam operating system. Jadi kalau kita punya file txt gitu ya, misalkan, nah dengan bantuan package utl underscore file ini kita bisa mengaksesnya. Ya, jadi kalau mau digambarkan ini mirip dengan konsep file atau tipe data file yang ada dalam bahasa pemrograman C++ gitu. Nanti UTL file ini tuh ada jenis-jenisnya juga, ada open, ada get, ada put, ada close. Ya, komplit. Jadi mirip banget dengan tipe data file yang ada di C++. Ya, jadi misalkan nanti mau baca file itu panggil aja, misalkan di sini perintahnya fopen ya. Kemudian dibaca per barisnya, algoritmanya kira-kira seperti itu. Kemudian nanti kalau masih ada yang perlu dibaca lagi akan berputar terus sampai semua file atau semua teks yang ada dalam filenya tadi ya, file teksnya tadi itu sudah terbaca semua. Jadi kalau sudah baru nanti terakhir akan dipanggil fungsi fclose. Jadi di close. Setelah dibuka,
kemudian di close. Begitu juga untuk melakukan proses write, ya. Proses write itu juga sama, dibaca dulu hasil atau dibaca dulu filenya tadi. Kemudian kalau misalkan dilihat apakah masih ada yang harus ditulis, ya ditulis lagi. Ya, terus. Kemudian kalau sudah selesai, tinggal di close. Ya, jadi konsepnya sama saja, cuman beda di code-nya aja ya, atau modenya aja. Kalau membaca itu pakainya R, kalau menulis itu pakainya W. Ya, itu aja tipenya. Jadi kalau pakainya W di sini berarti filenya yang akan dibuka ini nanti digunakan untuk menuliskan sesuatu gitu. Ya, kemudian maksimum input recordnya itu kira-kira 1000 bytes ya. Jadi lumayan banyak ya. Ada 1000 bytes yang bisa dimasukkan sebagai karakter yang ada di apa ya, di dalam teks fieldnya atau di dalam apa ya, file teksnya itu. Ya. Kemudian nah karena ini berinteraksi dengan file ya, file yang ada dalam komputer, itu ada beberapa exception yang mungkin terjadi dan semuanya ini sudah bisa dihandle di package UTF-File ini. Ada invalid path, ada invalid mode, ada invalid file handler, read error, write error, internal error dan sebagainya ya. Yang contoh yang paling sering ini biasanya invalid path ini, berarti datanya tidak ditemukan. Kan biasanya kalau kita nyimpen data di OS itu kan ada alamatnya ya. Misalkan C, kemudian my document dan seterusnya. Nah itu misalkan filenya tidak ditemukan, itu biasanya muncul error invalid path ini. Ya ini contoh, yang lainnya kalian bisa cari sendiri di dokumentasinya Oracle atau cari di Google. Tapi ini memang semuanya sih mirip-mirip ya. Mirip-mirip dengan yang ada dalam C++ itu. Ya, kemudian ini ada no data found, berarti kan tidak ada data, jadi filenya kosong ceritanya. Ya, atau value error itu tidak bisa dibaca nilainya. Oke, kemudian ada fungsi juga namanya fopen dan isopen ya. Fungsi fopen ini contohnya ada di sini. Ya, ini ada perintah untuk membuka filenya atau inisialisasi awal supaya filenya itu bisa dibuka. Ya, sama kayak kita kalau klik 2 kali sebuah aplikasi, ya, itu dibuka. Ya. Kemudian fungsi isOpen ini untuk ngecek apakah filenya itu sedang terbuka atau tidak. Atau sedang digunakan oleh aplikasi lain atau tidak gitu. Ya, itu ada perintah isOpen. Ini adalah contohnya ya, contohnya bagaimana membuat UTL file. Ya, tapi ini memang mungkin nggak bisa dipraktekkan ya, cuman aku akan coba jelaskan aja. Dengan menciptakan package atau apa ya ini, prosedur lah ya, prosedur yang namanya salary status ya. Jadi ini mau melaporkan atau melampirkan salary itu tapi dalam bentuk teks gitu ya, bukan dalam bentuk tabel seperti biasa. Nah ini ya contohnya, filenya ini, variabel filenya ini tipenya itu adalah UTL underscore file, kemudian sini ada file tab. Ya, kemudian file atau variabel filenya ini diisi dengan ya panggil file name-nya ini ya. Kemudian sini akan melakukan break. Ya, kemudian setelah melakukan break, barulah dimulai proses penulisannya. Jadi put line, kemudian panggil nama variabel file ini tadi ya. Filenya ini dipanggil lagi sebagai parameter. Kemudian habis itu mulai dibuatlah laporannya dengan menggunakan perintah-perintah lainnya. Ya, kemudian
karena tadi mungkin datanya lebih dari satu, mungkin ada proses looping di dalamnya. Ya, kemudian hasil loopingnya tadi dicetak ya ini. Oke, ketika semuanya sudah selesai, dipanggillah close, F close. Ya, variabel filenya tadi karena sudah selesai dibuka dan diakses, terakhir itu jangan lupa untuk di close. Ya, kemudian di sini ada exception-nya. Oke, contohnya ini mau manggil sebuah prosedur tadi ya, for prosedur salary status tadi. Kemudian ini diambil dan disimpan dalam cell.report cell.report.txt ya. Nah, ini adalah hasil akhirnya. Ya, Wallen earns 4.400. Hardstein earns dan seterusnya. Ya, ini adalah outputnya. Oke, yang terakhir ini adalah UTL-mail. Jadi UTL-mail ini sebenarnya kayak untuk mengirimkan email ya. Ya, karena namanya mail ini berarti dia berguna untuk mengirimkan email. Nah, di dalam package UTML ini ada 3 prosedur ya. Yaitu send, kemudian send attach row, dan send attach varchar 2. Ya, send ini berarti untuk mengirimkan pesan atau mengirimkan email tanpa ada attachment. Kemudian attach row ini berarti ada attachment tapi pakainya binary. Kemudian attach varchar ini ya sama dengan yang raw tapi dia tipe datanya yang dikirimkan adalah teks ya. Bedanya itu. Kemudian nanti emailnya itu akan manggil fungsi namanya utml .send ya. Send ini berarti diminta untuk mengirimkan sebuah email, nanti konfigurasi emailnya itu bisa dituliskan ya, misalkan database@oracle.com ya, itu tujuannya atau sendernya atau pengirimnya. Kemudian resipiennya atau penerimanya itu siapa. Kemudian message-nya apa dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Nah, ini untuk yang tanpa attachment ya, jadi send biasa saja. Nah, kalau ada attachment berarti ada satu variabel tambahan lagi, atau lebih tepatnya parameter ya, ada parameter tambahan yang tipe datanya di sini itu adalah raw. Nah, raw ini berarti yang apa tadi? Raw ini yang nyimpannya itu binary attachment ya. Nah, misalkan di sini contohnya sudah dikasih tahu, misalkan ada JPEG, ada MP3, atau misalkan ada file WAV. Nah, ini adalah file-file yang cukup besar. Apalagi kalau bagi database itu. Kemudian size-nya maksimum itu adalah 32.767 byte saja. Ya, sekitar 32 megaan kalau nggak salah. Ya, ini adalah yang raw. Ini juga contoh yang sama. Ya, di mana sender, recipient, message, subject, dan attachment-nya itu sudah apa ya, sesuai dengan fungsi yang diperlukan atau parameter-parameter apa saja yang perlu diisi dalam fungsi send attach raw. Nah, kalau yang attach varchar 2 berarti yang raw tadi ini ya diganti dengan varchar 2. Ya, cuman diganti beda tipe datanya aja. Nah, tipe data varchar 2 ini juga sama, bisa menampung itu hanya sampai 32.767 byte saja. Ya, walaupun ini cuma 32.000, tapi itu sebenarnya juga termasuk dalam objek yang besar ukurannya. Ya, ini adalah contoh yang lainnya. Ya, ini teksnya pun ditulis dalam parameter. Nah, itu juga tetap bisa dilakukan. Oke, jadi itu aja 3 package bawaan Oracle yang kemungkinan besar nanti akan sering dipakai, tapi yang paling sering dipakai tentu saja yang dbms underscore output ini. Nah, 2 package lainnya tadi adalah utility file atau UTL underscore file dan UTL underscore mail.
UTL file ini digunakan untuk akses file dalam OS dan UTML ini untuk mengirimkan pesan atau mengirimkan email. Oke, itu aja dari saya mungkin. Saya kurasa cukup ya materi untuk section 11 kali ini. Terima kasih untuk semuanya sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Sampai jumpa.